Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yanshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Kiai Said bin Kiai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayna fa'ana bihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kemarin kita? Hah? Hukum ya? Jadi sebelum masuk ke dalam pembahasan sifat, maka kita diajak oleh musonef, diperkenalkan oleh musonef sebelumnya adalah hukum. Karena yang akan kita bahas di dalam kitab ini nanti adalah hanya satu macam hukum, yaitu hukum akli, yang isinya wajib, mustahil, jaiz. Maka kita disuruh paham dulu apa itu wajib, apa itu mustahil, dan apa itu jaiz. Biar apa? Ya biar jelas, karena nanti yang akan kita bahas dari sifat-sifat Allah itu juga 3 macam sifat. Sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz.
Kita jelaskan yang namanya hukum akli itu adalah menghubungkan sesuatu dengan sesuatu atau menolak hubungannya sesuatu dengan sesuatu yang hubungannya itu tidak dikarenakan diatur seseorang, juga bukan karena kebiasaan yang berulang-ulang. Jadi hubungannya hubungan tetap, hubungan antara zat dan sifat gitu loh. Menghubungkan antara sifatnya sesuatu pada zatnya sesuatu. Mau menghubungkan itu saja, mau memutuskan hubungan antara zat dan sifat gitu loh. Ini zat ini dan sifat ini hubungannya apa? Wajib, apa mustahil, apa jaiz, itu mau diputuskan. Yang pertama namanya wajib. Apa itu wajib? Wajib dimengerti fal wajibu ma la yaqbalul intifa. Wajib itu adalah barang atau sesuatu yang tidak pernah tiada. Sesuatu yang nggak pernah tiada. Artinya hubungan antara zat dan sifat itu keduanya tidak pernah terpisah, dan si sifat itu tidak pernah mengalami tiada. Contoh perkara yang wajib, sifat Allah yang pertama wujud. Wujud itu bagi Allah ditetapkan hukumnya wajib. Artinya sifat wujud tidak pernah terpisah dari zatnya Allah. Selamanya zatnya Allah itu disifati wujud. Maka hubungan yang demikian, hubungan yang gak pernah terpisah itu, ketetapan itu namanya disebut wajib. Beda dengan hukum, dengan wujud yang ada pada diri kita. Kalau wujud kita itu pernah mengalami tiada, maka wujud kita dihukumi namanya wujud yang jaiz. Kalau wujud bagi Allah, qidam bagi Allah, baqa bagi Allah, itu dihukumi wajib. Nah, jadi semua 20 sifat Allah itu semua ditetapkan hukumnya wajib. Kenapa? 20 sifat Allah itu selamanya tidak pernah terpisah dari zatnya Allah. Jadi sesuatu yang gak pernah terpisah dari zat, maka dikatakan dia perkara wajib. Contoh perkara wajib yang ada pada Nabi, ya sesuatu yang gak pernah terpisah dari Nabi. Apa itu? Sifatnya apa? Sifat apa yang gak pernah terpisah dari Nabi? Sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Sifat-sifat itu tidak pernah terpisah dari dirinya Nabi. Andai kemudian sifat itu dipisahkan, akal pasti menolak gitu loh. Contoh, Nabi itu pernah bohong. Apa kata akal? Enggak mungkin. Akal menolak gitu loh. Jadi sesuatu yang ditetapkan dia itu hubungannya wajib, maka akan ditolak apabila hubungan itu dipisahkan. Akal nggak akan menerima. Seperti Tuhan itu tiada, mungkin nggak? Nggak mungkin. Tuhan itu
mati, mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi hubungan keduanya itu nggak bisa dipisahkan. Andai kok ada yang menetapkan keduanya itu pisah, maka dihukumi namanya mustahil, gitu loh. Nabi bohong, mustahil. Artinya hilang hubungan keduanya. Allah lemah, hukumnya mustahil, gitu dong. Jadi apabila keduanya dipisahkan hubungannya, maka akal menolak, karena hubungan keduanya itu nggak pernah terpisahkan. Ditetapkan namanya hubungannya wajib. Allah tuli, mustahil. Artinya mendengar bagi Allah hukumnya wajib. Hubungan antara sifat mendengar dengan zatnya Allah itu hubungan yang nggak pernah terpisahkan. Hubungan antara sifat sidik dengan dirinya Nabi itu hubungan yang nggak pernah terpisahkan. Apabila ada yang mengatakan itu tidak berhubungan, maka akal mengatakan mustahil. Itu contoh sifat, contoh perkara wajib yang ada pada Allah dan yang ada pada Rasul. Nah, contoh perkara wajib yang ada pada kita apa contohnya? Apa? Bertempat. Bertempat bagi wujudnya benda, bagi wujudnya makhluk. Itu tidak pernah terpisahkan. Andai ada yang mengatakan benda itu boleh saja tidak bertempat, maka akal akan menolak. Enggak mungkin, mana ada benda yang tidak bertempat. Jadi bertempat dengan wujudnya benda itu sifat yang enggak pernah dipisahkan selama benda itu ada. Selama ada bendanya, maka selama itu pula dia tidak pernah bisa dipisahkan. Coba yang lain apa yang wajib bagi makhluk? Yang nggak pernah terpisah dari makhluk apa? Hidup pernah nggak terpisah? Hidup dari makhluk. Makhluk hidup wajib nggak? Hah? Jaiz. Kenapa? Karena ada makhluk yang tidak hidup. Kalau semua makhluk itu hidup, nggak ada satupun makhluk yang mati, berarti hidup itu wajib bagi makhluk. Tapi nyatanya nggak begitu. Ada makhluk yang hidup, ada makhluk yang qaid. Berarti hidup itu hukumnya jaiz, bukan wajib bagi makhluk, gitu loh. Kalau bertempat itu wajib. Kenapa? Karena semua makhluk tidak ada satupun yang tidak bertempat, gitu loh. Makhluk pinter hukumnya apa? Kenapa jaiz? Hah? Karena nggak semua makhluk bersifat pinter, gitu loh. Jadi sifat yang mau diputuskan wajib itu sifat yang nggak pernah terpisah dari sesuatu, baik dari zatnya Allah atau dari zatnya para rasul atau dari zatnya makhluk, gitu loh. Jadi bicara yang mau kita bicarakan ini mau mengenal zat dan sifatnya Allah, mau mengenal zat dan sifatnya para rasul, mau mengenal zat dan sifatnya makhluk. Itu yang pertama namanya hukum wajib. Pengertiannya sesuatu yang tidak pernah tiada dari sesuatu yang lain, gitu loh. Ya, sesuatu yang tidak pernah tiada. Ma
la yakbalul intifa. Pengertiannya di situ ya. Apa? Mala yakbalul intifa. Ada enggak? Buka kitab dari tadi baca apa ente? Ada enggak? Wajib. Astaghfirullahaladzim. Wong kitab di matanya, kok yang dilihat apa? Halaman berapa kamu buka? Apa babnya yang kamu buka? Apa itu? Hah? Iya, itu yang dibahas hukum akli. Bawahnya apa isinya? Coba. Hah? Nggak ada gambarnya. Oh, cari gambar. Nggak pakai gambar itu mah. Hah? Iya. Nah, udah ngapain semua? Nggak ada gunanya maksudnya. Ya. Yang kedua namanya mustahil. Apa itu mustahil? Mustahil itu mala yakbalus subut, sesuatu yang tidak pernah ada pada dirinya sesuatu yang lain. Kalau mustahil, kalau wajib tadi sesuatu yang tidak pernah tiada. Kalau mustahil sesuatu yang tidak pernah ada. Jadi keadaannya selalu tiada terus, nggak pernah ada. Namanya mustahil. Contohnya mustahil seperti apa? Allah tiada, Allah buta, Allah tuli. Maka yang 20 sifat yang pertama tadi, lawannya disebut perkara yang mustahil. Kalau 20 sifat yang tadi pertama namanya wajib, wujud, qidam, baqa, mukhalafah sampai mutakal liman, 20 sifat jumlahnya itu hukumnya wajib bagi Allah. Lawannya hukumnya mustahil bagi Allah. Allah tiada, mustahil. Allah tuli, mustahil. Allah buta, mustahil. Allah lemah, mustahil. Maka 20 sifat yang menjadi lawannya dari yang wajib disebut namanya sifat yang mustahil. Yang bagaimana mustahil itu? Sesuatu yang tidak pernah ada pada dirinya Allah. Nggak pernah ada, selalu tiada. Itu namanya mustahil. Pada Nabi yang mustahil apa? Ada 4. Mustahil Nabi bohong, mustahil Nabi khianat, mustahil Nabi bodoh, mustahil Nabi itu melakukan kesalahan. Itu semua sifat-sifat yang nggak pernah ada pada dirinya Nabi. Selamanya nggak pernah ada. Selamanya sifat-sifat itu mustahil hukumnya dari dirinya Nabi. Terus yang mustahil pada makhluk, pada benda apa contohnya? Mustahil benda tidak bertempat, mustahil benda tidak terkena waktu, mustahil benda tidak ada arahnya, nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan. Itu nggak mungkin. Benda itu pasti ada arahnya, pasti ada tempatnya, pasti ada
waktunya gitu. Itu perkara yang mustahil pada benda. Jadi kamu disuruh tahu mana yang mustahil pada Allah, mana yang mustahil pada para nabi, mana yang mustahil pada makhluk gitu loh. Jadi wajib itu sifat yang ada pada Allah, pada nabi, pada makhluk. Kalau mustahil sifat yang tiada pada Allah, pada nabi, dan pada makhluk. Yang ketiga namanya hukum jaiz, yaitu sesuatu yang dia itu boleh ada dan boleh pula tiada. Baik pada Allah ya dia jaiz, pada para nabi dia juga jaiz, pada makhluk dia juga jaiz. Pada Allah yang jaiz apa? Sesuatu yang boleh-boleh saja ada pada Allah dan boleh saja tiada pada Allah apa? Boleh menciptakan, boleh pula tidak menciptakan. Itu namanya jaiz. Yang jaiz bagi Allah ada berapa? Ya hanya satu itu aja, nggak ada lainnya lagi. Kalau yang wajib ada 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Apa? Menciptakan boleh, tidak menciptakan boleh. Allah bikin langit jaiz, Allah bikin bumi jaiz, Allah bikin hujan jaiz. Jadi perbuatan Allah menciptakan apa saja atau tidak menciptakan hukumnya jaiz. Terus yang jaiz pada nabi apa? Yang boleh-boleh saja ada pada nabi, boleh juga nggak ada pada nabi apa? Sifat manusia. Nabi sifat manusia contohnya apa? Makan, minum, tidur, kawin, bekerja, itu semua sifat manusia. Lah, sifat-sifat itu boleh-boleh saja pada nabi. Buktinya apa? Nabi makan. Kalau nabi makan dikatakan wajib, berarti nabi nantinya makan terus. Makan itu bagi nabi boleh-boleh saja. Boleh saja makan, boleh juga enggak makan. Maka sifat yang demikian namanya jaiz. Nabi tidur hukumnya apa? Jaiz. Nabi minum hukumnya apa? Jaiz. Nabi kawin hukumnya apa? Jaiz. Ajis kawin hukumnya apa? Wajib. Lo kawin terus dong Jis berarti. Kalau wajib jadinya tidak mengalami perubahan. Kan wajib tadi kan nggak pernah tiada. Artinya wajib apa? Sesuatu yang tidak pernah tiada disebut namanya wajib. Kalau kamu kawinnya wajib, berarti kawin itu nggak pernah tiada pada kamu. Itu kamu naik kawin aja kerjaannya nggak ngaji dong Jis. Apa ngajinya lo kawin dulu lo? Gempor lo Jis. Jadi hukumnya pada nabi itu semua adalah jaiz, bersifat kemanusiaan. Gak mungkin nabi itu bersifat ketuhanan, dan gak mungkin pula nabi bersifat malaikat. Yang jaiz, yang boleh-boleh saja pada nabi itu sifat bangsa manusia. Makan ya boleh, duduk boleh, tidur boleh, berperang boleh.
Ini sifat yang jaiz pada Nabi adalah sifat manusia. Yang jaiz bagi Allah ada berapa? 1. Yang jaiz pada Nabi juga ada 1, yaitu sifat manusia. Terus yang jaiz pada makhluk apa? Ya semua sifat yang boleh ada pada makhluk, boleh tidak ada pada makhluk, hukumnya jaiz. Seperti apa? Gerak. Ajis itu harus gerak enggak? Harus. Hah? Kalau lo enggak pakai, kamu enggak boleh diam, Jis. Kalau kamu harus gerak terus, repot. Kenapa? Nanti enggak ada tumak ninah sholatnya, gerak aja lo. Kapan diemnya? Namanya sholat ada tumak ninahnya kan ya. Jadi gerak itu hukumnya. Ini benda itu, ini satu aja ini mewakili semua benda yang lain. Jangan kalau mau mengukur pakai hukum akal itu harus ngambil bendanya semua, enggak, satu aja cukup buat apa? Contoh, benda ini satu mewakili semua benda yang lain. Dia boleh gerak, boleh diam. Ya. Sesuatu yang demikian maka dikatakan namanya jaiz. Ada ya boleh geraknya, tidak ada geraknya juga boleh. Rumah ini warnanya hijau boleh, biru boleh. Masjid ini warnanya putih boleh, merah nggak boleh. Merah nanti repot, merah kelenteng ntar dikira lo. Sakit bagi makhluk hukumnya apa? Jaiz. Sehat jaiz. Senang jaiz. Susah jaiz. Bahagia jaiz. Kalau kamu sudah tahu mana yang jaiz, mana yang wajib, mana yang mustahil, berarti kamu sudah kenal, gitu loh. Mau mengenal Allah ya pakai wajib mustahil jaiz. Mengenal Nabi pakai wajib mustahil jaiz. Mengenal makhluk pakai wajib mustahil. Itu doang caranya. Kenal Allah itu bukan ketemu sama Allah, bukan. Kenal Nabi bukan ketemu sama Nabi. Kenal makhluk bukan ketemu sama makhluk, tapi bisa mengenali sifat-sifat apa yang wajib pada dirinya, gitu loh. Jadi sifat yang wajib pada Allah apa, sifat yang wajib pada para nabi apa, sifat yang wajib bagi makhluk apa, ini mau kita kenali. Kalau kita kenal berarti kamu kenal dirinya, gitu loh. Kalau kamu nggak kenal sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, berarti kamu belum kenal dirinya sesuatu. Sama Allah yang nggak kenal, sama Nabi yang nggak kenal, sama dirinya juga nggak kenal. Saya kenal Allah, Bib, kenal namanya. Kalau kenal namanya sih di tembok-tembok juga ada banyak namanya, ditempel-tempel. Tapi yang dibutuhkan bukan namanya, tapi kenal sifat-sifatnya. Ada yang maksa, sifat Allah kok kenalnya cuma 20. Yang ngarang siapa itu? Gak ada. Zaman Nabi sifat 20 gak ada. Zaman sahabat sifat 20 juga nggak ada. Yang ada apa? Yang ada Asmaul Husna. Jadi kenal Allah harus pakai Asmaul Husna, gitu loh. Ya mau pakai apa aja terserah lah, gitu loh. Yang penting bisa mutusin mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz, gitu loh.
Ente mau pakai Asmaul Husna, nanti akan ditanya, dari Asmaul Husna itu mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah. Di Asmaul Husna ada muhyi wa mumit, menghidupkan dan mematikan. Bagi Allah hukumnya apa? Jaiz, itu perbuatannya Allah, boleh menghidupkan, boleh mematikan. Kalau Allah harus menghidupkan gimana? Nanti makhluknya hidup terus, gak ada makhluk yang mati. Kalau Allah harus mematikan, nanti mati terus yang lain, gak ada yang hidup. Jadi Allah itu boleh menghidupkan, boleh mematikan. Ar-Razzaq hukumnya apa? Jaiz. Jadi kalau kamu kok mau kenal Allah pakai Asmaul Husna nggak apa-apa. Tapi kalau nggak pakai wajib, mustahil, jaiz, pasti kamu nggak bisa kenal Allah. Karena kamu nanti nggak bisa mutusin hukum mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah. Ntar dikira kayak Mu'tazilah jadinya, kayak orang Syiah, kayak orang Khawarij, kayak orang Salafi mengatakan Allah itu ya harus ngasih rezeki hamba. Loh harus. Allah itu ya harus menolong hambanya. Allah itu harus menghidupkan hambanya. Loh harus. Karena nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz. Makanya dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka akan kenal Tuhannya. Caranya kenal diri gimana? Caranya kamu kenal diri kamu gimana? Nanti kamu pulang telanjang nongkrong depan kaca. Nah kamu pelototin dah tuh. Gitu ya. Nah kalau kenal diri begitu kan repot. Mengenal diri itu mengenal mana yang wajib pada dirinya, mana yang mustahil pada dirinya, mana yang jaiz. Itu kenal diri namanya. Kalau kamu sudah tahu diri kamu pasti bertempat, berarti dimanapun saya diciptakan oleh Allah, dipindah-pindah tempatnya, ya pasti saya punya tempat. Nggak mungkin nggak punya tempat. Tempat yang dimaksud bukan tempat tinggal. Lo kira apartemen. Tempat yang dimaksud maksudnya adalah ukuran. Saya itu diciptakan di surga ya ada ukurannya, diciptakan di bumi juga ada ukurannya, diciptakan di kuburan ya ada ukurannya, diciptakan bayi ada ukurannya, diciptakan jadi orang tua ada ukurannya. Kenapa? Karena ukuran itu sesuatu yang wajib bagi benda. Setiap yang diciptakan Allah pasti ada ukurannya. Masa Allah bikin nggak ada ukurannya? Lah mau bikin apa nggak ada ukurannya? Bikin rumah ya ada ukurannya, bikin mobil ada ukurannya, bikin gunung ada ukurannya, bikin langit ya ada ukurannya, bikin matahari ada ukurannya, bikin tingginya kamu ada ukur. Semua yang diciptakan Allah pasti wujudnya ada ukur. Maka itu perkara yang wajib. Yang mustahil kamu kenal diri kamu. Saya nggak mungkin tidak bertempat, saya nggak mungkin hilang dari zaman. Kalau ada orang saya mau menghilangkan diri dari waktu, mana bisa ini mau menghilang dari waktu? Karena wujudnya makhluk tergantung pada waktu. Terus yang jaiz, kenal sesuatu yang boleh-boleh saja pada dirinya. Boleh ada, boleh duduk, boleh bangun, boleh hidup, boleh mati, boleh hidupnya enak, boleh hidupnya susah, hidupnya mendapatkan ujian, hidupnya mendapatkan
kelancaran. Ketika kamu tahu yang jaiz pada diri kamu, maka berarti kamu sudah kenal diri kamu sepenuhnya. Orang yang sudah kenal dirinya sepenuhnya, maka orang itu nggak akan jadi orang stres. Kamu nggak akan maksain sesuatu. Kenapa kok saya miskin? Kenapa kok saya sakit nggak sembuh-sembuh? Kenapa kok saya ngelamar kerja nggak dapet-dapet? Kenapa kok saya jomblo seumur hidup? Kenapa saya kok ngelamar orang nggak diterima-terima? Tahu itu perkara jaiz, maka kamu nggak akan nuntut. Tapi kalau kamu nggak ngerti itu jaiz, kamu nuntut. Baca wirid sekian biar cepet kawin. Begitu nggak kawin, nuntut. Oh wirid sialan katanya. Oh, yang ngasih doa nggak beres nih. Padahal kalau kamu tahu diri kamu itu jaiz sifatnya, boleh saja punya istri, boleh saja nggak punya istri, kamu nggak akan nuntut, enggak. Tinggal nunggu kapan jatah yang diberikan sama Allah. Kamu sakit, ya nunggu sehat dari Allah. Kamu nganggur, nunggu dikasih kerjaan sama Allah. Kamu lapar, ya nunggu dikasih kenyang sama Allah. Caranya nunggu sambil apa? Ya usaha. Kamu lapar, pengen kenyang, caranya gimana? Olahraga. Oh makan. Kalau satu kali suap belum kenyang gimana? Ya nyuap lagi. Kalau nyuap lagi belum kenyang gimana? Ya nyuap lagi. Kenapa? Karena Allah menjadikan kita caranya kenyang hanya pakai makan, nggak ada cara yang lain. Hingga kita makan sambil berharap Allah memberikan kenyang. Lah kalau orang yang nggak ngerti ini menganggap nanti nasi yang bikin kenyang, gitu loh. Dia makan sambil menganggap nasi yang nanti akan bikin kenyang. Kalau kamu ngaji tauhid, kamu makan sambil berharap Allah yang bikin kenyang, gitu loh. Kamu minum seteguk belum hilang hausnya, neguk lagi. Kenapa? Berharap Allah menjadikan hilang haus saya, gitu loh. Bukan kalau lihat air segentong keringetan lagi meyakini pasti bisa menghilangkan haus saya. Enggak bisa, enggak. Yang bisa menghilangkan haus adalah Allah. Caranya saya menghilangkan, minta tolong Allah pakai minum, gitu loh. Jangan kurang ajar, ya Allah haus, hilangin dong, kan nggak begitu. Ya Allah lapar, kenyangin dong. Caranya ya kita makan. Sakit minum obat, kok belum sembuh, ya minum lagi. Belum sembuh, ya minum lagi. Emang caranya begitu doang, sambil berharap Allah bikin sembuh, gitu loh. Kerja nuntut hasil. Kenapa saya kerja nggak hasil-hasil? Kalau kerja belum hasil gimana? Ya kerja lagi. Belum hasil, ya kerja lagi. Jangan gua mau kerja nggak hasil-hasil, terus gimana? Gua mau nyupang aja lah, kan repot. Ya kerja sambil berharap Allah menjadikan hasil. Kamu cari cewek nggak dapat gimana? Ya cari lagi, jangan ke dukun. Wah, kamu cari cewek nggak dapat, ya ke dukun aja lah. Ke dukun juga ngapain? Nyari juga loh. Cuman rugi kalau nyari cewek ke dukun. Nanti diintipin sama dukunnya, bagi dua sama. Ya, jadi itu yang namanya wajib, mustahil, jaiz. Lah hukum ini, hukum akal ini berbeda dengan hukum syariat. Ini yang mau kita jelaskan. Kenapa ini dibicarakan di awal?
agar kamu bisa membedakan mana wajib menurut akal, mana wajib menurut hukum fikih. Dalam hukum fikih juga ada wajib. Dalam hukum akal, ilmu tauhid juga ada wajib. Kamu harus bisa membedakan wajib dalam ilmu tauhid dan wajib dalam ilmu fikih. Bedanya apa? Wajib dalam ilmu tauhid maknanya apa? Sesuatu yang tidak pernah tiada, selalu ada, namanya wajib menurut ilmu tauhid, menurut hukum akal. Kalau wajib menurut ilmu fikih artinya apa? Yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan dosa. Kan beda kan? Bedanya jauh lagi. Wajib menurut fikih, wajib menurut tauhid, bedanya jauh. Kalau kamu nggak paham kedua wajib ini, nanti kamu akan nabrak, akan mencampur aduk antara fikih dan tauhid. Padahal keduanya punya rel yang sendiri-sendiri. Ilmu akli, hukum akli punya rel sendiri, hukum fikih, hukum syariat punya rel sendiri. Jangan dicampur-campur. Allah wajib ada. Wajibnya apa itu? Wajib menurut akli. Allah wajib kuasa. Wajibnya apa? Wajib menurut akli. Manusia wajib belajar. Apa itu wajibnya? Wajibnya apa? Syariat. Kalau manusia nggak belajar, dosa. Kalau belajar, dapat pahala. Lah itu cara bedanya begitu, gitu loh. Jangan sampai nanti kamu nggak bisa bedain antara mana wajib menurut ilmu fikih dan wajib menurut ilmu tauhid. Manusia wajib mengenal Allah. Apa itu wajibnya? Wajib. Manusia wajib mengenal Allah. Wajibnya apa? Syariat. Kalau kenal Allah dapat pahala. Kalau nggak kenal Allah dapat dosa. Gitu loh. Artinya begini, wajib kalau dia disandarkan pada perbuatan kita itu pasti wajibnya wajib syariat. Manusia wajib sholat, manusia wajib puasa, manusia wajib zakat, manusia wajib ngaji, manusia wajib kenal Allah. Wajibnya wajib apa? Syariat. Karena syariat itu mengatur pekerjaan kita. Kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan dosa. Kalau wajib disifatkan, disandarkan kepada Allah dan Nabi, pasti wajibnya wajib akli, gitu loh. Allah wajib ada, Allah wajib berilmu, Allah wajib hidup. Nggak mungkin diartikan wajib syariat, nanti akan kacau. Artinya Allah wajib hidup, artinya apa? Dapat pahala kalau Allah hidup, kalau mati dosa, gitu kan nggak nyambung jadinya. Nah, itulah fungsinya kamu ngerti hukum, gitu loh, biar kamu nggak tercampur aduk antara mana hukum dalam ilmu tauhid dan mana hukum yang dipakai dalam ilmu fikih, biar keduanya bisa dipisahkan. Keduanya ada relnya masing-masing. Maka ini yang kita kaji hari ini. Yang lalu kita sudah mengkaji ada hukum
fikih, ada hukum apa? Syariat, ada pula hukum adat, yaitu yang berkaitan sama kebiasaan kita sehari-hari. Hari ini kita ngaji hukum akal, yaitu yang berkaitan sama sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul alaihimussalatu wassalam. Maka ulang-ulanglah perkara ini, pahamilah mana wajib, mustahil, jaiz, agar kita jelas dan tidak mencampur aduk antara hukum yang satu dengan hukum yang lain. Nah, insya Allah yang akan datang kita akan mulai masuk membahas sifat-sifat Allah. Yang pertama yaitu sifat yang wajib, yang jumlahnya ada 20 sifat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana iqtarafna wa anana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli haubah astur lana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'a min rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi dada ta'si suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.